ujian online masih tugas-tugas sih, masih tugas-tugas sih. Bentar ya. Kita lihat ada siapa. Wah. Ada Chelsea. Hai Chelsea. Tuh guys, ada Chelsea guys. Live bareng Chel? Yuk. Live bareng. Hai. Hai. How are you? Hai. Gimana? Gimana? Wait. Halo. Kenapa? Oh my Bentar. God. Oh my God. Kayaknya signal deh. Aman nggak? Burung-burung nggak? Aman. Burung-burung nggak? Enggak. I can see you. Aman ya. Can you see me? Hi guys. Nah itu ada yang bilang tuh, hai Chelsea gitu. Hello. Numpang ya guys. Numpang. Gimana? Aduh. Di Melbourne ya sekarang enak banget. Yeah, di Melbourne. But I'm technically not going out, so. Iya sih. Jadi kayak ya udah di dorm aja kan. Dorm aja ya, so. Semangat lah. Udah corona sekarang udah 3 bulan berarti. But yeah, it's almost. Bentar lagi aku exam juga, jadi kayak it's been 1 semester di dorm doang, which is crazy. But yeah. Kayak ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugas ya. Kamu juga udah online kan? Kayak iya, aku ada. Udah berapa bulan? Apa? Udah berapa bulan online? Udah berapa ya? Paling kan waktu awal-awal tuh belum sempat kayak sekolah online kan. Jadi baru 2 bulan terakhir ini bener-bener ngerjain tugas gitu. Itu sekarang kayaknya udah sekitar 2 bulan sih. Dan sekarang lagi exam juga. Jadi online exam. Tapi sistemnya proyek. Dan ya digabung gitu satu pelajaran jadi satu. Hah? Kalau kamu ya? Oke. Enggak semua pelajaran. Jadi beberapa pelajaran yang memang kayak aku nggak ngelakuin UAS. Jadi beberapa pelajaran tuh digabung buat jadiin satu proyek gitu. Oh, I see. Nah, jadi ya sengaja sih dibuat lebih susah kayaknya. Soalnya online kan bisa cheat dong kalau misalnya online. Iya. Cuman mereka kasihnya tuh yang kadang nggak dipikirin gitu loh. Nggak dipikirin kita ngerjainnya gimana kan. Emang questionnya gimana? Kadang-kadang kan ada 5 kali gitu. Jadi integrasi. Jadi disebutnya integrasi. Jadi integrasi pertama semua pelajaran kelar, masuk lagi tugas yang baru semuanya sampai 5 kali. Dan sekarang aku udah di tahap terakhir nih, udah 5. Di situ aku beberapa disuruh buat lagu, kamu bayangin. Disuruh buat lagu, mana ada proyek sekolah yang masih mending kalau buat lagu biasa kan. Ini tentang kadang kan tentang politik kan, ada ekonomi. Aku ada pelajaran ekonomi. Terus itu disuruh buat lagu tentang, aku lupa lagi, itu diintegrasi tengah-tengah sih. Kayak you're asked to write about like economic status gitu ya. Kan dipaksa mikir banget berapa rupiah gitu. Iya. That's so funny. Kita mah ngasal aja makanya. Jadi oh my God. Kalau kamu tugasnya gimana? Kenapa? Kalau kamu tugasnya gimana? Tugas aku juga nggak tahu nih. Soalnya kan aku tuh sebenarnya exam aku tuh belasan, jadi belum exam. Jadi baru essay. Terus aku tuh sebenarnya lumayan takut. Soalnya gurunya tuh bilang kayak, tenang aja guys, examnya bakal open book. Wah, mati. Kalau open book bakal susah. Susah kan question. Lebih susah lagi. Pasti lebih susah. Terus kayak kan aku punya psychology kan, which is basically all about kayak neuroscience. Terus kayak bener-bener belajarnya ya udah kayak neuroscience, memory, cognitive science yang bener-bener ya otak-otakan kan. Kalau misalnya bisa open book, aku yakin banget pasti semuanya case study, kayak pasti aku suruh baca-baca grafik gitu-gitulah. Aduh, aku pusing. Lebih malesin lagi. Males banget, makanya pasti udah gak mungkin ada yang definisi gitu loh questionnya. Makanya kayak bete juga gitu gara-gara online jadi begini. Makanya kayak there's a downside.
kamu kan kalau di bedanya sama SMA, kalau kita kan per bab-bab kan, kayak bukunya memang satu buku cuman per bab-bab. Nah, kalau kamu gimana? Kayak beda-beda buku tapi semuanya dipelajarin sampai habis kan kayak. Aku legit semua dari awal sampai akhir semuanya belajar, makanya kayak. Wah. Apalagi tentang teknologi. Ya, but tapi enaknya kan aku harus belajar semua subjek, ya nggak sih? Iya. Aku cuma ada, cuma 4 subjects. Kamu sekolah berapa subjek sih? Aduh, aku nggak hitungin. Cuman beberapa pelajaran, kan aku IPA kan. Tapi beberapa pelajaran di IPS juga diambil. Kamu kayak gitu nggak dulu? Kamu IPA IPS? Aku IPA. Cuma aku bener-bener kayak aku IPA semua gitu loh. Jadi kayak aku nggak pernah belajar ekonomi gitu, bener nggak pernah belajar. Makanya kayak nggak pernah belajar. Ada sih kayak sejarah, itu yang kayak sejarah wajib belajar. Cuman kayak ya itu cuma sejarah wajib doang. Tapi yang kayak ekonomi gitu tuh bener-bener nggak belajar. Jadi makanya bener-bener semua very scientific. So yeah. Kalau aku soalnya digabung gitu, jadi kadang-kadang aku ada beberapa kali belajar akuntansi. Itu kayak apaan banget. Aku justru menghindari IPS tuh karena aku nggak mau ambil akuntansi itu kan. Tapi tetap aja dapat. Tapi itu kan bagus, kamu belajar pembukuan gitu loh, ya nggak sih? Iya. It's useful, right? Like bagus sih. Cuman kadang nggak bagus buat otak, buat mental, capek kadang. Capek hati, capek pikiran. Udahlah, udah susah hidup, jangan bikin tambah. Memang terlihat bagus nanti, cuman sekarang masih capek hatinya gitu, nggak kangen SMA sama sekali nanti. Bener sih, tapi nanti kamu pasti kangen SMA sih, gila, pasti kangen banget. Kamu udah kangen? Aku kangen temen, tapi belajarnya enggak sih. Because like sekarang belum ngerasain sih aku sih, kayak masih belum ya. Aduh, kapan banget gitu. Soalnya masih ya udahlah, ketemu teman juga sih sebenarnya ya sih. Kenapa? Ya as soon as ntar uni, soalnya kayak sekarang ini aku berasa banget ya, aku bener-bener segala-gala sendiri kan. So I miss my friends, but then I'm growing older, so there's nothing I can do. So ya gitu deh. Iya sih, apalagi kamu pindah ke Aussie kan, jadi kamu benar-benar ketemu teman-teman baru kan 100% juga kan. Kayak atau ada yang dari sekolah kamu ikut juga ke Aussie? Ada, cuman beda universitas. Jadi kan universitas di sini tuh bener-bener kayak kepisah-pisah daerah gitu kan. Jadi tempat tinggalnya juga kepisah, so we cannot really hang out as much. So paling cuma kontek-kontekan doang gitu ya. Chatting doang, tapi tetap aja kayak ayo guys ketemu. Lockdown, nggak bisa main lagi. Makanya kayak makanya ini udah stuck di sini doang. So there's not much I can do. Lockdown, jelas banget. Lockdown sih ini, aduh sedih. Tapi ya. Pasti apa? Kenapa? Mau ngomong apa tadi? Kok ketawa? Pasti awal-awalnya kayak gara-gara bareng-bareng pindah ke Melbourne pasti kayak wah kita satu bareng nih di Aussie nih, kita bisa sering ketemu, bisa sering main-main. Tapi sering ketemu apa enggak? Enggak, soalnya berarti cuma sepik di awal doang kan, ngobrol-ngobrol di awal doang kan kayak wah di awalnya mikirnya di awal tuh mikirnya kayak wah gila kita pasti tiap weekend bakalan main gini. Ternyata daerahnya tuh jauh banget, jadi kayak temen aku ada yang harus kayak naik kereta gitu buat sampai kayak ketemu sama aku. Jadi kan kayak kasihan kan aku sama dia. So like kita kan aku udah dari setahun yang lalu di sini kan, ketemu sama temen aku yang itu kayak cuma 2 kali atau 3 kali. Soalnya saking sejauh itu, makanya kayak so sad. So ya. Sekarang kalau aku waktu SMA tuh dari kelas 1 SMA aku langsung pisah sama teman-teman aku. Jadi waktu itu sempat ada masalah waktu aku SMA 1, teman-teman aku sempat kena masalah. Jadi aku berlapan atau bertujuh gitu, aku lupa, satu geng. Dan mereka geng-gengan. Iya, mereka enggak geng, lebih ke perkumpulan lah. Sama aja perkumpulan sama geng, apa bedanya? Kalau geng kan konotasinya jelek gitu, kayak geng gitu, kayak negatif. Kalau ini ya lebih ke perkumpulan lah ya. Lebih positif ya. Lebih positif lah, terdengarnya lebih positif gitu. Okay. Terus berenam itu mereka ada masalah terus kena drop out. Jadi sisa aku sendiri. Bener-bener disisain aku sendiri kan. Jadi bener-bener aku pikir awalnya tuh kayak aduh nggak ada teman, malas sekolah lagi karena kan ini. Iya, hampir 80% motivasi kita untuk sekolah kadang-kadang buat ketemu teman kan. Kayak ya udahlah. Bukan 80% sih. Itu kayak 95% kayaknya temu teman sumpah. Ya kan? Bener, emang bener. Kalau nggak ada teman nggak asik, beneran nggak asik gitu kalau nggak ada teman. Jadi aku pikir kayak aduh, gimana nih nggak ada teman buat
ngobrol biasanya kalau istirahat kan kita main bareng gitu. Terus sekarang udah nggak ada sama sekali mereka gitu. Gue mau temenan sama siapa kan. Tapi lama kelamaan akhirnya aku masuk kelas 2, mulai tuh ya udah ada teman baru. Jadi mungkin apa yang aku pikirin di SMA 1 sebenarnya tuh kadang-kadang kita tuh sering ya udah kita pikirin ya udah kita nggak bakal ada teman, nggak bakal ada apa, padahal nanti kita bakal make friend gitu kan. Kita juga di kuliah ini kan juga ada teman-teman baru kan, jadi kayak ya nggak kesepian banget lah. Tapi aku SMA 2 ikut idol, jadinya aku nggak main, aku udah nggak main SNS. Sama aja ya. Tapi emang maksudnya kayak pasti adapt juga sih, kayak maksudnya that's how we apa ya, emang manusia gitu nggak sih, kayak kita pasti awalnya kita nggak bisa tapi pasti adapt eventually, which is like great. But yeah, I mean pasti di idol juga seneng banget nggak sih? I see like your experience pasti di idol juga seneng banget, and then like kayak ketemu family baru kan, which itu betul, which is like so emotional and it's like great. Yeah, that's sih. Kayak ketemu teman-teman baru yang awalnya tuh aku pas ikut idol kan aku paling muda di situ kan. So aku ngerasa baby, you're a baby. You're a baby in the gang. Okay. Soalnya pas aku di idol junior aku kan paling tua kan. Dan sekarang karena umur 16 kan baru bisa masuk kan. Itu baru bisa masuk idol itu umur 16. Nah, pas gue masuk itu ya udah umurnya yang udah 20-an, makanya aku kayak gimana cara temenan sama yang udah umur 20-an. Ternyata masuk juga, terus ngobrol juga. Akhirnya ya memang gitu sih, kita beradaptasi. Pasti bisa. Aubrey Weber juga gitu ya. Masih lama lulus nih, masih lama Pak, masih ini di 2,5 tahun lagi. Doain ya. Aman. Doain ya. Bisa lah. Bisa cepet, bisa lulus. Kamu tipe orangnya yang ambisius kayaknya, ambisius belajar gitu. Iya sih, emang harus. Sekarang setelah kamu ambis di SMA nih, apa yang dampaknya sampai kamu di kuliah itu apa? Dampak baik, dampak negatif sih. Dampak apanya dulu? Dampak apa dulu? Positif. In general aja. In general. Aku rasa kayak bagusnya adalah jadi kebiasaan. Maksudnya kayak belajar jadi kebiasaan gitu loh. Jadi aku bener-bener belajar tuh bukan sesuatu yang dipaksa, tapi jadi involuntary. Jadi kayak ya udah kebiasaan aja. Belajar. Gitu. Terus kalau misalnya gak belajar tuh malah jadi aneh. Jadi emang bener-bener ya udah jadi habit. Jadi emang gak apa ya. Jadi gak panik gitu loh kalau mau ada essay apa gimana tuh gak panik. Jadi lebih kebiasaan itu kali ya, time management jadi bagus. Itu karena keambisannya aku dulu zaman SMA kali. Jadi kayak makanya bawa kesininya gitu. Cuman jeleknya adalah di sini harusnya tuh aku rasa ya, kayak the good thing about living abroad tuh sebenarnya you learn about adapting and also living by yourself kan. Jadi harusnya aku belajarnya tentang kayak gaul sama orang lain, gaul sama teman-teman, lifestyle di sini gimana. But then aku malah kayak terlalu fokus sama wah gila, tugas gue banyak, gue harus kerjain gini-gini. Jadi kayak aku gak begitu banyak hangout sama temen gitu loh. Jadi aku lebih banyaknya kayak gue gak bisa keluar lebih dari jam 6 sore soalnya gue ada tugas. Jadi kayak selalu gitu loh. Jadi which I think is not good, karena aku mikir kayak I should be spending more time with my friends, but then at the same time juga kayak so I guess ada good side, ada bad side lah dari dua-duanya. So juga time management sih menurut aku. Kayak kadang kalau aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku nggak nulis sesuatu, kalau nggak nulis jadwal aku, kayak aku harus bikin apa, main kapan, kadang-kadang tuh kita malah keteteran, malah numpuk kan di otak kita gitu kan. Kadang-kadang jadi kayak kita bingung sendiri mau mulai dari mana kadang. Jadi karena mungkin ada tugas yang menumpuk, tapi juga harus ada waktu untuk main. Kalau nggak bisa gila sendiri belajar terus. Nah kadang-kadang kalau udah numpuk jadi satu tuh, kadang kalau nggak dicatat tuh bisa di otak tuh malah bingung. Aduh, mau kerjain apa nih, malah bingung kita kan. Jadi tapi kadang suka gini nggak sih? Kalau misalnya kayak main, tapi masih ada tugas tuh kayak kebayang-bayang gitu tugasnya. Iya. Gue masih ada kerjaan, ya kan? Which is itu like me all the time, so like I cannot really do much about it. Ya gitu deh. Ngerti. Oke, kita berlanjut dari tugas ya kayaknya ya. Kenapa sih kamu pilih psikologi sih? Aku bingung. Kenapa kamu pilih psikologi?
why do I choose psychology? Sebenarnya alasannya adalah karena dari kecil I've always been so fascinated about the brain. Kayak emang dari kecil apa ya, kepo aja gitu loh. Like why dari kecil selalu punya pertanyaan, how do humans think? Kayak kenapa orang mikir kayak gini ya? Kenapa ada personality? Why do people behave the way they do? Jadi kayak emang punya that question. And then I always ask my mom about it. Kayak selalu, "Mih, kenapa sih orang sifatnya kayak gini? Kenapa orang mikir gini?" And then my mom always ask like, terus mama aku selalu jawabnya kayak, "Udah ya Cel, nanti kamu kalau kuliah udah aja ambilnya psikolog, kamu belajar sendiri aja, soalnya mami nggak tahu, jadi kayak belajar aja kayak gitu." And then I feel like dari kecil emang setiap kali aku kayak ketemu psychologist, ketemu orang yang psikologi juga selalu hooked aja gitu loh, selalu suka aja sama topik tentang psychology. So I guess that's one of the reason why aku ambil psychology sih gitu. So dari dasarnya emang kepo aja gitu, orangnya kepo. Emangnya anaknya kepoan banget sih. Emang anaknya kepo aja. Emang anaknya kepo banget, jadi kayak bawaannya udah sekalian aja dibelajarin lah ya gitu. Karena jadi dipelajarin, sekalian dijadiin gelar gitu ya, biar gak bisa. Dan gak tanggung. Bisa baca garis tangan dong ya. Gue lagi mikir apa? Itu katanya saya banyak garis-garisnya. Itu banyak bohong sih orang kayak gitu. Tuh, lihat tuh. Enggak, banyak kan? Itu banyak bohong. Tuh kayak ini kan kata orang ada yang M terus ada yang apa lagi tuh, yang garis-garisnya gitu kan. Iya. Kayak aku di tengah-tengah juga ada garis-garisnya lagi gitu. Jadi memang banyak masalah hidup kali ya. Susah juga. tapi it doesn't make sense. Buat ini kali. Buat kayak menambah service area. I don't know. Nggak tahu. Oh my god. Kamu tau nggak yang kayak apa? Yang kayak mitos-mitos kayak apa bisa muncul nama di tangan gitu. Yang kayak kamu tau nggak ya? Aku tuh waktu SMP tuh pernah umur berapa? Kalau kamu ngeliat tuh ada inisial jodoh kamu gitu. Apaan sih? Enggak, yang aku tahu. Kayaknya emang. Iya. Enggak. Yang aku tahu dulu kalau misalnya ini dipencet gitu, nanti bisa keluar kayak nanti anaknya di future ada berapa. Nah, kan? Iya, itu tahu. Gitu, kalau dipencet berapa garis. Oh my god. Emang itu menentukan sekali. Enggak dong. It doesn't make sense. Oh my god. Tapi kamu bisa itu kan, yang kayak kalau aku gambar apa terus kamu bisa tebak kepribadian gitu kan? Tunggu 2,5 kayak gitu kan? Ya, tunggu 2,5 tahun lagi. Sekarang bener-bener tunggu 12 tahun dulu ya. Kenapa? Tunggu lulus dulu ya. Aku takut salah. Bisa, ya? Aku takut salah. Sekarang bener-bener belajarnya kayak otak doang, jadi kayak ya udahlah, belum sampai sana sih. Ya gitu. Aku gambar apa? Mau ambil apa kira-kira? Nah, tadinya tuh aku pengen ambil arsitek kan. Arsitek. Terus karena aku memang dari dulu kebanyakan beberapa keluarga aku tuh pengen arsitek kan. Memang udah arsitek kan. Jadi ada yang memang pekerjaannya sebagai arsitek, desain interior, terus juga bagian sipil. Jadi menurut aku sih kalau misalnya aku terjun ke situ, selain karena memang aku suka dari dalam diri aku, mungkin karena menurut aku juga aku punya koneksi keluarga yang memang mereka juga udah ngerti kan tentang hal itu. Jadi kenapa nggak sekalian aja gitu aku ambil. Apalagi menurut aku sekarang infrastruktur kan lagi benar-benar naik banget gara-gara yang di Indonesia tuh memang infrastruktur. Jadi menurut aku tuh kayak aduh sekalian aja aku pengen ambil arsitek gitu. Jadi kayak memang suka sih. Tapi sekarang masih bingung karena kan aku masuk idol. Gimana nih kalau arsitek kan benar-benar harus ya arsitek itu yang tipe-tipe yang anak-anak yang ngerjain terus saya itu kasih revisi gitu kan. It's a huge kan iya, kalau psikologi kan mungkin bukan tipe yang kayak ngegambar banget gitu. Kalau arsitek kan benar-benar kalau salah line dikit aja udah rumah roboh, gedung roboh, makanya harus yang benar-benar telaten banget kali ya kalau arsitektur. Iya. And then you have to be like really precise. Ya nggak sih kalau misalnya ini. Iya, kalau nggak hancur rumah udah. Kalau misalnya. Tapi kamu suka gambar? Like, do you like drawing? Aku suka gambar, cuman gambar aku ya udah biasa-biasa aja gitu. Kadang-kadang aku ngegambar ya karena aku memang mau gambar terus kayak sok-sok artsy gitu, kayak sok-sok artsy gitu gak sih? Kayak gitu yang sok-sok artsy. Nice. Tapi it's nice. Kayak tiba-tiba sok-sok artsy gitu. Kayak okay sih. It's the kind of drawing that I will see like on Tumblr. Ya nggak sih? Ya, aku ngeliat di Pinterest sih. Kenapa? Oh, Pinterest. Iya. Iya loh, lumayan loh. Like it's the kind of drawing that I'd see on Tumblr. Iya sih kayak. Dibanding gambar aku kayaknya masih like my drawing sucks so bad. So I can't give comments on drawings.
because like ya Aku mau gambar, terus kamu tebak kepribadian aku ya. oke. Tes aja, kita tes aja. Oke. Biasa Kita gambar lihat dari kalau melihat kepribadian seseorang dari gambar itu guys bisa dilihat dari ketebalan pensil ya. Jadi itu bisa lihat. Gue pakai spidol, jadi Gak boleh pakai pensil. Biar kelihatan itu kayak pressure-nya berapa gitu. Soalnya itu signify your level of confidence. Oh berarti kalau misalnya memang kalau ditekan banget itu gambarnya dia kenapa? Lebih confident. I don't know. It's a house and a person. Tandanya ini adalah orang yang ingin mempunyai masa depan yang cerah. Soalnya dia tuh pengen membangun rumah gitu. Jadi punya vision yang besar untuk masa depannya. Mantap. Very revolutionary. Soalnya aku udah pernah dites psikolog berapa kali, kayaknya 5 kali atau 6 kali, dan memang disuruh gambar rumah, kayaknya mau apa-apa atau gimana gitu, aku juga bingung. Ada yang disuruh. Ada yang disuruh. Aku tuh dulu. Kamu dulu deh. Oke. Aku dulu. Ada yang disuruh kayak gambar, coba gambar pas lagi hujan katanya. Kalau misalnya hujan, ada yang kayak orang konotasinya misalnya gambarnya lagi sedih karena hujan. Itu katanya ada kayak past experience yang kayak misalnya tertinggal apa gimana. But it doesn't really like explain anything. Soalnya kayak kan lebih kayak psychoanalysis tuh nggak terlalu apa ya, projective-nya sudah kayak mulai ditinggalkan juga sih sebenarnya because it doesn't explain anything. But then it is still applied. Terus gimana? Mau ngomong apa tadi? Gini, aku tuh dari SD udah sering dites sama psikolog gara-gara tuh aku tuh dulu tuh waktu TK sampai SD aku tuh tipe anak yang hyper, termasuk yang hyper karena aku juga dulu nggak punya temen terus juga sering ngerjain orang. Cuman sejak SMP udah berubah sih, sejak SMP. Cuman dari TK aja tuh kadang aku juga kadang aku pernah berantem sama anak-anak TK gitu. Jadi kayak kamu bayangin anak-anak TK berantem gimana sih, kayak dorong-dorongan gitu. Terus aku pernah ngebuat gigi anak copot, gigi orang copot gitu. Oke. Kebayang. Kamu dorong jadi anak orang gitu ya? Dorong anak orang gitu. Kadang-kadang juga nggak ada sebab. Jadi apa yang aku pikirin kadang aku lakuin dulu. Cuman sekarang aku ngapain gitu. Jadi aku udah sempat ke psikolog, bahkan dipanggil BK udah berkali-kali dulu waktu masih. Coba gambar rumah, coba gambar rumah, gambar orang tua, terus aku gambar gitu. Udah berkali-kali, jadi aku udah hafal gambar aku bakal kayak gimana gitu. Jadi udah biasa gitu ya, udah tahu ya. Terus mereka bilangnya apa? Terus mereka bilangnya, wah, kamu dekat sama orang tua ya, kamu dekat sama orang tua gitu. Udah gitu dong. Terus aku juga nggak dapet esensinya dari itu. Gitu doang. Kurang kurang di-elaborate gitu ya yang ngomongnya. Iya, cuman kayak ada tes yang FJE gitu, kamu tahu kan? Tes apa? FJE, ENTE gitu, NTF. Oh, itu ya, yang apa sih? Tahu-tahu Myers itu bukan sih yang kayak tes lebih kayak extrovert apa introvert? Iya. Ya. Ngerti. Ada. Kamu extro apa intro sih? Extro ya? Aku udah tes, aku 80% intro. Oh, intro. Oh, really? Intro. Iya. Tapi kamu bawel. Aku juga kaget kan. Makanya orang-orang yang baru awal-awal ketemu aku tuh pada bilang, lu bawel nggak mungkin introvert gitu kan. Cuman kalau menurut aku, setelah aku pelajari arti introvert yang sebenarnya, itu tuh lebih ke bagaimana lu ngecasnya kan. Kayak aku tuh ngecas energi kalau misalnya aku memang sendiri gitu. Cuman kalau misalnya di luar, ya memang bawel aja. Itu beda kepribadian antara introvert extrovertnya. Bukan berarti kayak lu bawel lu enggaknya. Bisa juga orang yang bawel banget kayak aku menyembunyikan sesuatu gitu kan, bisa juga orang yang memang pendiam, bisa juga mereka extrovert. Jadi kayak nggak ditentuin gitu sih. Iya sih. But then waktu pertama kali ketemu kamu nggak sebawel itu juga sih. You were not that bawel. Kalau orang yang nggak kenal mungkin. Oh ya, true though. Ya. Kayaknya aku lebih bawel sih. Ya, was so loud, but ya. Aku disuruh nge-record live ini buat masuk YouTube, gimana? Masuk apa? Aku disuruh nge-record live ini nih. Aku baru di WA. Disuruh nge-record live ini buat masuk YouTube. Oh, oke. Sure. Your YouTube ya? Apa nih?
Apa? Berarti kita harus lebih formal dikit lagi. Harus lebih benar lagi nih. Berarti aku harus lebih rapi gitu ya ngomongnya ya. Oke. I must Harus be lebih smart. ya nggak ngelantur lah ini kita. Harus lebih elaborate kalau ngomong. Gimana? Iya, Gimana jadinya? lebih formal ya. Aduh. Kita tadi pada bilang gitu baca-baca komen kita harus. Iya, kenapa? Nah itu pada bilang, ayo baca komen dong. Ada yang ngomong apa, guys? Ayo ngomong dong. Gimana sih mengekspresikan sesuatu yang nggak bisa diungkapin tuh? Gimana? Mengekspresikan sesuatu yang nggak bisa diungkapin menurut kamu gimana? Depends on what? Apa dulu nih? Like, is it positive? What's the context? Iya. Karena kan beda kan pasti kan. Kalau misalnya kamu mau mengungkapkan contoh aja sesuatu kayak kayak coba tentang love gitu. Kalau misalnya kamu mau mengungkapkan sesuatu gitu, itu gimana cara mengungkapkan sesuatu yang tadi dia nanya ya, mengungkapkan sesuatu yang nggak bisa diungkapin ya gitu. Yang nggak bisa diungkapin. Kalau menurut kamu gimana? Dalam konteks apa tadi? Kita ngomong tentang mengekspresikan rasa kali, tentang feeling ke orang gitu. Itu gimana kalau? Let's say you have a crush on someone, gitu maksudnya, and then you want to express it, but you don't know how. Kalau aku, karena aku orangnya, I usually try to keep it cool, karena aku orangnya gengsian banget, jadi kayak nggak mau kayak memperlihatkan bahwa aku ada perasaan gimana, jadi aku biasa kayak, nah, I'm just gonna try. Aku nggak mau, kayak ya gengsian banget saya anaknya, jadi nggak mau gimana. Jadi tetap aja kayak I will be nice, aku tetap be nice, tapi just keep it cool. I will not. Biasa aku gak ngasih kayak gak digas gitu loh. Jadi biasa make signals. That's what I do. Yeah. Dan ya gitu aja sih, try to express feelings. Biasa aku lebih kayak just being nice and then show that I care. Karena kalau buat aku sendiri, it's easy for me to get along with people karena aku emang orangnya sebenarnya gampang untuk bersosialisasi, but then it's hard for me to care for someone. Soalnya aku orangnya kalau di relationship untuk buat peduli sama seseorang tuh butuh waktu yang lama, and it also circle aku tuh kayak kecil banget, jadi aku cuma peduli sama beberapa orang tertentu doang. So I guess if I care about that person, that means that person means something for me. Jadi harusnya orang itu peka ya, harusnya. Ngerti. Doing anything, so ya kalau menurut aku cara kamu gitu sebenarnya kayak ada, kalau kekurangannya kadang kita harus menerima kalau misalnya seorang tuh memang nggak peka, kan kita nggak bisa mengharapkan 100% bahwa orang tuh bakal peka kalau kita suka sama dia kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, kalau kita sakit hati, kita juga bisa salahin diri kita sendiri juga, karena kita yang memang memilih nggak mau mengekspresikan rasa itu kan. Cuman kalau menurut aku bener yang kata kamu, kayak kalau misalnya memang dia yang terbaik atau mungkin he's the one, kayak kamu mungkin dia mungkin bakal peka sama kamu dan dia bakal pilih kamu gitu kayak. Jadi tergantung sih, kalau misalnya memang dia bukan yang terbaik, pasti kayak ya udah dia nggak peka gitu, terus kamu ya udahlah ya udah gitu. Ya udahlah gimana lagi lah, udah keep it cool aja, keep it cool. That's me. Udah santai tinggal keep it cool. Jadi cara kamu mengekspresikan rasa yang nggak bisa kamu ungkapin dengan perlakuan kamu berarti. Aku ya sih lebih perlakuan, kalau nggak perlakuan apa ya? Soalnya aku kalau words pun biasanya I try to keep it discreet. Jadi aku bener-bener apa ya? Wah, kayaknya kalau misalnya cowok kalau misalnya coba untuk melihat aku suka sama dia apa enggak, bener-bener kayak harus read between the lines. Soalnya aku bener-bener gak mungkin kayak ngomong straightforward, wah gue suka sama lu, ini kayak aku suka sama kamu, gak mungkin aku bilang gitu loh. Kayak it's something that I will not do unless kayak cowoknya udah ngomong duluan, baru kayak yeah, I like you too, baru aku kayak it's possible for me to say that. Tapi kalau untuk aku kayak pertama ngomong, kayaknya aku nggak mungkin ngomong deh, soalnya aku emang anaknya gengsian dan nggak tahu sih, gengsian dan juga I always try to keep it cool and keep it discreet, so I guess probably that, gitu aja sih. So ya. Kayak ada gengsi gitu kali ya, kayak gengsi kalau misalnya mau ngomong. Gengsi sama apa ya? Sama ya gitulah, kayak aku kadang-kadang kayak, aduh udahlah Cel, ayolah, just get over it already. Why
kenapa sih harus begini gitu sih biasa. That's what I do. I don't know. Ya. Berarti kamu lebih ke kamu lebih mempentingkan kehidupan kamu dulu pada love kamu ya? Lebih To be honest, yes. At this moment iya sih. Karena aku mikir kayak kehidupan percintaan pasti bakalan datang di saat yang tepat gitu loh. If the person is right and the time is right, then love will comes like later. But then kayak kalau misalnya kehidupan itu emang harus makin dikejar gitu loh. Harusnya aku kayak misalnya contoh pendidikan atau misalnya karir, itu kan sesuatu yang harus aku fight for gitu loh. Tapi kalau love, aku rasa it's not really something that you have to fight for, but it's something that you have to like wait for like a certain circumstance gitu loh. Bukan sesuatu yang harus kita cari. Sometimes you have to wait, like stop looking for love, because pasti ada saatnya juga love will come to you gitu loh. That's what I believe in. Jadi kayak ya gitu deh. So ya. Karena kalau menurut aku kalau misalnya kayak dipaksakan kayak harus ada, kadang-kadang ada beberapa teman aku tuh yang kayak gitu, mereka nggak bisa kalau nggak ada gitu. Jadi beberapa bilang kayak gitu, kayak aduh gue nggak ada nih, gue harus cari-cari lah. Kan kalau menurut aku tuh kayak apaan banget, itu bukan sesuatu hal yang menjadi motivasi lu untuk lu punya pacar gitu. Aneh banget, karena nggak ada jadi pacar, malahan nanti dia mau sama tuh cowok atau cewek karena dia memang pengen pacaran, bukan karena dia memang sayang sama tuh cewek. Jadi kadang-kadang yang bikin jadi toxic relationship adalah kadang-kadang kayak kitanya tuh pengennya pacaran doang, nggak pengen dianya gitu. Soalnya itu kadang-kadang sesuatu yang salah gitu. Biasanya you're not in a relationship for the love, but you for the attention gitu loh. Ya nggak sih? You're in for the attention, which is kayak gak seharusnya buat itu gitu loh menurut aku. Jadi kayak I don't know. So ya gitu sih menurut aku. Oke. Kita bahas karena kan kita masuk YouTube nih. Oke. YouTube. Kok nggak tahu sih? Oke. YouTube ya. Oke, kita YouTube, bahas guys. tentang musik ya, karena kan memang kita juga ada di industri musik juga kan. Oh ya, selamat lagu barunya. Mantap. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Don't forget to stream. Oke. Kalau kamu biasa dengerin lagunya tuh kayak gimana? Dengerin lagu kayak gimana? It's random. Aku biasanya dengerin depending on my mood. So sebenarnya aku sendiri aku bisa bilang my music preferences tuh palette-nya lumayan luas. Soalnya aku suka berbagai genre juga sebenarnya, and suka berbagai dari berbagai period juga. So I cannot say that I have like this one preference because I have so many different songs that I like. Dan tergantung sama mood banget. Jadi kayak misalnya let's say kalau misalnya lihat kayak even my Spotify page juga ada kayak playlistnya tuh ada kayak playlist let's say old songs. Misalnya aku lagi moodnya lagi aduh I want to listen tergantung mood ya. Tergantung mood banget sumpah, kayak pengen dengernya like old romantic songs. I wanna listen to like I'm being this hopeless romantic, then jadi aku pengen dengernya yang lebih kayak romantis, romantic song. Tapi aku lagi pengen denger kayak yang ada kayak other times aku pengen dengerinnya kayak gila I wanna be this independent person and I wanna listen to this kayak lagu-lagunya Lizzo or something, berarti dengerin yang lain. Jadi kayak bener-bener tergantung sama mood banget sih kalau aku the moody itu kalau lagu gitu. Kayak aku juga kadang tipe orang kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya mood kita lagi aku tuh kalau ditanya aku paling susah kayak kamu tuh dengerin genre apa, karena aku dengerin semua genre. Bahkan sekarang tuh aku lagi dengerin banget indie-indienya Indo kayak Hindia, Pamungkas, Fizz, dan itu kan memang beda-beda genre kan. Jadi karena aku mulai explore ke situ, jadi aku mulai mengeksplor genre-genre yang agak asing sebenarnya di telinga aku, kayak genre-genre baru yang kayak earthy gitu banget. Terus juga genre-genre kayak Fizz, kamu tau Fizz Baskara? Nah itu juga aku baru dengerin. Itu kan kayak dia agak-agak ada rock kayak gitu sih, dia agak-agak rock, dan juga aku juga baru-baru dengerin itu. Jadi kalau misalnya ditanya kamu dengerin genre apa, ya semua tergantung mood. Belum kalau misalnya aku lagi sedih ya dengerin lagu Daniel Caesar, terus kalau misalnya lagi mau hype ya dengerin lagu Fizz, terus kalau mau lagi ngecil dengerin lagu kalau nggak Jeff Bennett, Mike Ayres, itu mah mantap banget. Itu lagu-lagu ini banget sih, iya. Mantap banget itu sih kayak. Apalagi kamu juga suka Mike Ayres nggak? Suka banget sih Mike Ayres. Itu kayak lagu tiap kali aku sebelum lockdown ya, pagi-pagi ke kampus sambil minum kopi, itu selalu dengerinnya Mike Ayres. Mike Ayres itu kayak lagu Bruno Major.
Bruno Major. Terus kalau misalnya pulang ngampus lagi sunset gitu, biasanya dengerinnya Sunray, kayak San Francisco Street dengerinnya. Kita tahu bawaannya apa ya, lebih apa chill kali ya. Ngerti. So, ya. Kayak Jeff Bennett, kamu dengerin Jeff Bennett? Jeff Bennett dengerin juga. Kayak ya, so tergantung mood banget sih. Aku moody banget kalau soal. Karena aku suka tipe-tipe lagu yang chord-chordnya tuh chord-chord manis, kayak bentar aku kayak kadang-kadang tuh ada chord-chord yang kayak 5 minor, 1 gitu-gitu, terus yang kayak layback yang kayak gitu. Aku kadang suka banget dengerin lagu-lagu kayak gitu. Apalagi kan tipe-tipe lagu Jeff Bennett, Megares. Apalagi aku sekarang tuh lagi suka lagu Mariposa. Oh, oke. Kita taruh banget lagunya, kamu harus dengerin. Oh iya. I see. Merah banget. Apalagi kan kadang-kadang aku karena aku punya adik cowok. Aku tuh biasa pindah ke kamar dia karena di kamar dia kan ada speaker kayak gitu, kan. Jadi aku biasa dengerin lagu di situ. Kadang-kadang dia tidur, ya udah aku dengerin lagu, terus kayak ya udah sambil ngecil gitu kan, yang paling oke lah kayak gitu tuh. Apalagi momen-momen yang kayak lagi kan di kamar aku kan ada balkoni, terus ada beanbagnya, terus bisa ngeliat ke pemandangan luar kan, terus aku kayak sambil dengerin lagu indie kadang-kadang gitu. Jadi kayak lebih berasa gitu ya. Lebih berasa. Kenapa? Makanya aku tergantung mood. Aku juga kadang-kadang dengerin lagu rap kan. Dengerin lagu-lagu rap yang kayak gitu, terus ya lagu-lagu TikTok. Tapi lagu TikTok tuh gak tahu ya. Menurut aku lagu Doja Cat itu bener-bener kayak lagu buat, kalau buat aku it's a song for me of like buat aku siap-siap. Jadi kayak misalnya let's say aku mau pergi kemana, lagu aku buat siap-siap itu lagu Doja Cat, bener-bener kayak ngerasa kayak gak tau kenapa kayak ngerasa jadi gila, gue keren banget bro. Itu Doja Cat, like Doja Cat, Lizzo, siapa ya, Ariana Grande, itu deh kayak I'm so itu cool. Tuh yang kadang-kadang tuh kalau kita udah dengerin lagu TikTok itu biasa tuh keputar di pikiran kita terus, jadi kalau aku mau tidur juga kayak tetap masih. Apalagi lagu Seiso-nya tuh bikin nyangkut banget. Nyangkut banget di kepala kan. Itu gila sih. Kayak kok nggak bisa dilepasin ini dari otak lagunya gitu kan. Terus ya kadang-kadang aku juga dengerin, aku nggak memilih untuk mendengarkan, cuman kadang-kadang ketika aku mendengarkan lagu-lagu TikTok yang kayak lagu-lagu mama muda, kadang-kadang tuh nge-stuck di otak sendiri gitu. Oke. I see. Aduh. Itu terbilang aneh sih, cuman ya seperti itulah, kayak I see. Mama muda. Terus muncul di otak gitu kan. Iya, emang terngiang-ngiang terus sih. Terus emang kayak gimana pun selalu ada gitu. Kan? Kenapa? Ya kayak gitu kayaknya gitu kan. Itu bikin sampai hafal dong gayanya. Oh my god. Okay. Ya kan cuma gini-gini doang aku enggak. Oh iya. Iya. Oh gitu. Iya. Boleh diperagain loh. Gitu doang. Iya. Di Aussie juga naik TikTok. Lumayan, tapi di sini mereka senangnya bukan dance, tapi mereka bikin challenge. Jadi ada yang kayak bener-bener orang di tengah jalan nih ya, mereka jadi sepatu mereka dikasih sabun, terus mereka kayak seluncur gitu. Jadi kayak which is like bikin challenge gitu sih. Terus kayak challenge-nya misalnya ketemu stranger, terus kayak misalnya ayo strangernya mau nggak foto bareng gitu. Jadi it's all about challenge kalau di sini. Iya, ngerti. Kinda different, but ya gitu deh. Kalau Indo kan ya lebih banyak yang kamu tau lah, dance yang kayak gitu kan. Ya. Yang breakbeat. Kamu tau breakbeat kan? Gimana sih breakbeat? Yang mana? Ya tipe-tipe lagu mama muda yang gitu-gitu kan, itu kesukaan orang Indo. Itu breakbeat sebutannya. Breakbeat yang kayak gitu. Kamu tau nggak yang lagi viral sekarang? Trending 1 lagunya KK. Yang mana ya? Sayang sekali. Lagunya KK. Yang mana? Yang mana? Jadi KK itu baru buat lagu. Judulnya KK bukan boneka. Okay. Terus langsung trending 1 di YouTube 3 hari. Wah. Kamu harus dengerin. Kamu nggak tahu sih? Coba play. Kamu harus dengerin nanti. Aku nggak tahu. Bagus banget lagunya. Coba dong. Kalau gitu kamu coba cover dong. Kalau bagus banget. Bikin aransemen baru. Di aransemen gitu ya. Kapan-kapan kita cover kali. Bisa kali.
Ayo yuk. Kapan-kapan kita cover gitu. Let's go. Pada minta gitu. Bukan lagu KKI berarti ya? Bukan lagu KKI berarti ya? Apa? Kalau KKI kan buat kamu sendiri cover, ya kan? Kamu juga Mama Muda dong, cover Mama Muda gitu. Pakai tipe-tipe kamu ya kayak chill vibes gitu. Ganti-ganti chords-nya ya, ganti aransemennya ya. Bisa sih, bisa. Kita baca-baca komen kayaknya karena oh iya boleh nggak baca komen tuh guys. malah jadinya kayak feed call gitu. Maaf guys. Aku tuh sebenarnya kalau udah baca komen tuh sejujurnya ya kalau nge-live kayak suka like I cannot really read comments properly. So sorry. Kasih emang gaptek tuh kan diomongin. Sorry guys. Ada yang ngomong. Tapi kamu tahu KKI nggak? Kalau bilang tahu KKI. Tahu sih. Aku tahu kayak aku nggak up to date itu kok guys. Aku nggak sekudet itu. Tahu kok. Oke. Pada ngomong apa guys? Oh, check the question. Oh, gimana ceknya sih? Kok nggak tahu? Tuh katanya ada yang nanya, kamu kenapa selalu bilang so yeah? Nggak tahu gila, aku nggak tahu kenapa itu selalu yang aku omongin. Kayak setiap kali akhir beres kata selalu ngomong itu. I don't know why. Kamu juga sering ngomong kayak so yeah, kayak Stop it. Kita lihat nih. Don't make fun of the way I talk, okay? Tuh. Kak, ceritain dong kok bisa kuliah di luar negeri? Caranya naik pesawat, guys. Wow. Itu sungguh informasi yang baru sih sebenarnya, kayak informasi itu yang baru. Keren kan jawabannya? Wah, mantap. Bisa naik sepeda, bisa naik Grab juga bisa. Bisa naik skuter, guys. Ceritain gimana caranya kuliah di luar negeri. Awalnya sebenarnya gara-gara sekolah aku. Jadi waktu aku sekolah tuh aku ambil 2 kurikulum gitu. Kurikulumnya jadi aku nama sekolahnya tuh nama programnya Dual Certificate Program. Jadi aku kurikulum Indonesia ambil, kurikulum Cambridge ambil. Jadi aku pas lulus tuh udah ada 2 ijazah gitu. Dapat ijazahnya ijazah Indonesia sama ijazah dari Cambridge. Jadi makanya aku bisa lebih cepet kuliah ke luar negeri. Soalnya aku bisa apply pakai ijazah yang Cambridge itu pas aku O level gitu. So that's how. Kenapa? Kamu juga kamu nggak ngambil uni prep ya? Apa uni preparation kan? Biasa orang yang mau keluar tuh di Indo nggak ambil. Oh. Kamu inter kan? Sekolah inter kan? Sekolah inter. Tapi yang aku bilang tadi sebenarnya bukan inter sih, lebih kayak national plus ya. Soalnya kan ya campur ada internya. Cuman sebenarnya jadi kayak emang aku sekolahnya bukan lebih lama sih. Jadi emang di sekolah aku itu ada 3 program yang biasa, program yang bilingual kayak 2 bahasa gitu, sama program yang 2 kurikulum. Yang 2 kurikulum ini emang lebih di saat anak-anak yang lain tuh pulangnya kayak jam 2, kita pulangnya ke jam 4. Terus kayak lebih pelajarannya lebih banyak gitu-gitu. Jadi emang lebih ekstensif lah karena emang 2 kurikulum sekaligus gitu. So, ya gitu deh. Sorry. Maaf guys. I'm so sorry. Kita cari lagi ya pertanyaannya. Cara membuat lagu menurut Kak Chelsea itu gimana? Caranya dari kamu dulu deh. Kamu kan lebih buat lagu ya. Kamu kan lebih apa? Kamu kan lebih artistik. Kamu dulu. Kalau aku sih lebih ke aku sih selalu cari nadanya dulu. Kadang-kadang tuh nada kan yang memang paling momen emasnya tuh dari membuat lagu kan kalau misalnya kita lagi tiba-tiba muncul nada kan gitu. Jadi kadang tuh di HP aku selalu ada rekaman lagu-lagu yang nada-nada yang memang aku suka gitu kan. Jadi aku nyanyiin terus abis itu aku baru deh kalau misalnya aku pengen lanjutin aku langsung buat liriknya gitu, baru deh aku seriusin pengen tentang apa, pengen ngapain gitu kan lagunya.
pengen ngapain. Ya, ini ya tentang apalah lagunya gitu. Kalau mau ya. Biasanya kalau misalnya nulis lirik tentang apa? Kayak what are the topics that you usually touch on? Lebih ke tergantung sih. Kayak apa yang lagi dipikirin sih. Cuman akhir-akhir ini sih apa ya? Karena aku suka bikin paling sih kebanyakan sih love ya, kayak tentang love, terus juga ya paling gitu-gitu sih, lebih sama Lebih in love gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya sama sih, aku juga biasa nada dulu. Cuman one of the struggles kayak dari nulis nada dulu tuh kadang-kadang udah jadi nadanya, bikin liriknya tuh susah dimasukin. Soalnya kadang-kadang kayak iya nggak sih? Itu dia. Nggak masuk gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang biasanya sekarang ini aku menemukan cara yang lebih gampang adalah biasanya aku nemuin dulu kira-kira mau topiknya apa. Jadi kayak let's say aku mau ngomongin probably about I just broke up with this guy, I don't need this guy anymore. Oke, itu premisnya itu. Jadi kayak aku lebih kebayang kira-kira melodinya mau gini, and then kira-kira punchline-nya mau ini. Jadi lebih bisa dimasukin gitu loh buat jadiin hook-nya. Jadi biasa aku gitu sih. Kira-kira biar udah tahu dulu melodinya apa sama hook-nya apa, itu sih menurut aku paling penting kalau bikin lagu. Iya, itu betul banget. Iya nggak sih? Ya kan? Kadang-kadang kalau aku juga mau buat lirik, aku tuh selalu catat-catat apa yang pengen aku sampaikan tuh poin-poin pentingnya dulu dari lagu itu. Karena misalnya aku cuman tentang apa, terus ya udah kadang-kadang tuh sering ada terus nggak dapet poinnya gitu loh. Kadang-kadang tuh nggak dapet hooknya tuh di mana gitu kan. Iya. Lebih ke ya pengen ngapain gitu. Iya, benar. Terus ini sih yang aku rasa kayak paling ini ya, kalau dari songwriting tuh kayak biasa kalau di verse, aku paling suka banget kalau misalnya orang di verse tuh nulis yang banyak details. Kayak contohnya misalnya siapa ya? I think Ed Sheeran kalau nulis lagu bagus banget gitu loh. Soalnya kayak dia kayak liriknya bisa kayak, aduh, when I was berapa 6 years old, I broke my leg. Kayak bisa dia jelas banget, ya nggak sih? Kayak that is so poetic. Kayak suka aja gitu loh. Ya kan? Jadi kayak makanya aku juga suka Ed Sheeran kan. Gara-gara itu juga aku kan di Idol tuh selalu harus nulis list lagu-lagu yang pengen kita nyanyiin kan. Oke. Aku tuh nulis berkali-kali Ed Sheeran dan akhirnya dapet satu yang Castle on the Hill. Sekali Castle on the Hill. Terus sisanya aku pengen ngajuin lagi nggak dapet, jadinya cuma dapet satu. Cuma dapet satu. Tapi kayak tapi Ed Sheeran tuh kayak pinter banget lah kalau buat lirik kayak gitu tuh, kayak kerasa storytellingnya, terus juga pelan-pelan dia tuh kayak nge-build up untuk ke ujungnya gitu loh kadang-kadang tuh dia tuh. Iya. Makanya suka banget. Tuh pernah nanya, Kak Chelsea umur berapa sih? Kak Chelsea umur berapa katanya? Aku 18. 18 ya? 18. Bulan? Desember. Anak-anak akhir tahun. Anak-anak akhir tahun. Anak Sagittarius. Oh, Sagittarius. Sagittarius. Bintang kamu apa? Bulan tengah. Aku Taurus. Taurus? Wah. Taurus orangnya gimana sih? Taurus. Katanya Taurus posesif, bener gak sih? Keras kepala. Oh. Iya, katanya katanya bener. Egoisnya ada juga, egois. Terus kalau misalnya dia itu tipe orang yang gue juga susah ngebaca diri gue sendiri ya. Gimana ya? Katanya Taurus. Jadi kalau misalnya ya, aku jarang baca tentang tuh Sagittarius, katanya ambisius, bener ya, ambisius kan. Emang suka ambis. Iya sih. Ya you can see me. I mean ya di Melbourne lah, udah di Melbourne, kalau nggak ambis ya gimana dong guys, sudah jauh, kalau nggak ambis nanti setengah jalan nggak repot susah sendiri. Aduh, udah capek-capek ke Melbourne gitu kan. Iya, makanya kan harus dikejar makanya. Ya, Sagittarius orangnya adventurous, mantap. Makanya bisa kuliah di luar negeri sendiri gitu ya. Iya, terus mandiri gitu. Oh. hebat keren. Iya. Orang Bandung. Iya, orang Sunda. Gitu. Sunda, cakep. Iya. Kalau ngomong ya.
Gimana Ya, coba dipraktekin. Gimana? mereka mana? Ya. Bisa. Terus akhir-akhir tuh ada gitu. Hah tuh gitu kan. Tanda tanyanya itu tuh gitu kan. Hah, iya benar. Tanda tanya gitu. Hah tuh, betul. Orang Bandung, orang Sunda. Aku awal-awal pikir aku pikir aku orang Bandung kan, terus aku baru ingat oh ya salah, orang Bogor. Beda. Terus sama-sama dari B soalnya. Sama-sama dari B. Sama dari B. Kayak yaudah B Bogor Bandung. Bogor, Jauh ya? Udah Jauh ya. Bogor sama Bandung jauh ya? Udah lah. Lumayan jauh sih sebenarnya. Di situ udah jam berapa? It's almost 9. Udah mau jam 9 ya? Beda 3 jam ya? 3 jam ya? Berarti sekarang, udah cukup malam ya berarti ya? Masih pagi. Masih pagi? Jam 9 masih pagi apa udah malam nih? Buat siapa? Buat aku? Iya. Lumayan lah ya. Soalnya lumayan lah. Harus tidur karena kelas pagi gitu kali ya? Kalau di Aussie. Kelas pagi, Pak. Gimana nih? Kelihatan langsung ambisnya kelihatan banget. Apa sih? Enggak dong, kelas pagi. Tapi besok aku kelasnya nggak pagi, jadi nggak. Oh. Kayak ini dong. Aku kadang-kadang kalau dapet kelas pagi gitu, kalau Zoom gitu kadang-kadang ya udah. Tidur malam aja, terus nggak setengah-setengah tidur sih kayak nggak aku mute, jadi kalau ditanya ya udah iya gitu. sambil merem. Iya. Cepet aja ya, cepet iya. Cepet aja gitu. I see. Kita lihat aja. Katanya nyanyi Kak Chelsea. Aduh, kamu dulu nyanyi lah. Aku mah udah sering mereka ngeliat suara nyanyi. Aku udah habis nih, guys. Kenapa? Nyanyi apa, guys? Aduh. Tampaknya kita udah sejam nih, udah sejam. Iya nih, gila guys, kita ngomong terus. Nggak berhenti kayaknya kita ngomong ya. Iya nih, udah bisa bikin talk show loh. Kamu jadi host talk show aja, Sam. Host talk show lagi? Nggak bisa, aku nggak bisa jadi host talk show karena aku tuh kadang-kadang kalau menghafalkan kayak script gitu tuh aduh paling males. Kadang-kadang bisa, cuma kadang-kadang tuh iya sih, udah ada prompter sih. Tapi kalau jadi host talk show skip dulu aja. Tapi susah sih, honestly, bener sih. Jadi host susah banget. Makanya, karena kadang-kadang kan ada beberapa momen dimana kayak kita tuh harus mengimprove omongan kita supaya nggak cheesy banget gitu kan. Jadi itu memang harus diimprove banget gitu kan. Kayak at the moment gitu, karena kadang-kadang kalau misalnya ya udah ada prompter, nggak 100% bakal kejadian kayak gitu. Terus juga kayak berubah gitu kan. Jadi kayak harus berpikir lebih untuk jadi host talk show gitu kan. Jadi skip aja. Kayak harus bisa kayak lihat momen gitu nggak sih? Kayak misalnya let's say ada kondisi gimana, harus bisa kayak nyiasatinnya gimana. And I think susah banget sih itu. Jadi kayak it's a big challenge. Yeah. Yaudah kita jadi penyanyi aja lah ya. Nyanyi aja lah, lebih simple. Nyanyi sama psikolog berarti ya, nyanyi campur-campur sama psikolog gitu ya. Jadi abis nyanyi, kalau pasiennya stres, itu nyanyi dulu. Itu udah nyanyi guys. Nih. Salah satu jurusnya tuh dinyanyiin berarti ya. Nyanyiin guys, iya gitu. Ya udahlah, kita harus nanti kita harus cover kali ya. Harus cover sih kita. Iya. Kalian tinggal DM aja kalau nggak Chelsea aku. Kalian pengen kita cover lagu apa gitu. Kira-kira apa? Yang kalian mau. Tampaknya udah mau kelar juga live-nya, udah berapa menit. Yay. Thank you banget ya Chelsea ya. Terima kasih, thank you for having me. Thank you guys. Bye-bye. Dan Chelsea. Bye-bye, thanks. Sehat. You too, take care. Sukses buat projectnya. Siap. Sukses juga. Gue udah dengar lagu-lagu lu beberapa. You do? Okay. That's nice. Thank you. Keren. Thank you. Bye-bye. Bye.
tampaknya juga udah sejam. Kalian tinggal komen aja nanti pengen aku cover apa sama Chelsea itu. Thank you guys yang udah nonton ya. Bye. Thank you.